Halo, selamat datang di presentasi saya yang berjudul Cloud Computing dan Internet Mengubah Dunia Digital Kita. Saya Ong Alexander dengan NIM 2304006 dari Program Studi Sistem Informasi. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana internet dan cloud computing telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinovasi di era digital. Ini adalah topik yang sangat menarik karena teknologi ini adalah di mana-mana. Dari ponsel kita hingga bisnis global. Siap untuk terkejut dengan fakta menarik? Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan perjalanan internet yang luar biasa. Di tahun 1960-an, ada ARPANET, jaringan komputer pertama, diciptakan sebagai cikal bakal internet modern. Tahukah Anda, awalnya hanya menghubungkan 4 komputer di universitas. Lalu, di tahun 1990-an, ada Tim Berners-Lee menemukan WWW atau yang sering disebut dengan World Wide Web. Itu yang membuat internet jadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Bayangkan, tanpa itu, kita tidak akan browsing seperti sekarang. Masuk ke tahun 2000-an, era broadband membuat internet cepat, lebih terjangkau, dan tersebar luas. Dan sekarang, di tahun 2020-an, kita berada di era Internet of Things atau IoT, di mana miliaran perangkat pintar seperti jam tangan dan kulkas saling terhubung dalam ekosistem digital. Setiap langkah ini membawa kita ke dunia yang lebih terhubung. Mari kita lihat seberapa besar dampak internet. Saat ini, lebih dari 4,9 miliar orang terhubung ke internet. Hampir 2/3 populasi dunia. Bayangkan, setiap detik 127 perangkat baru tersambung ke internet. Dari ponsel hingga perangkat pintar di rumah. Dan tahukah Anda, sebagian besar data dunia diciptakan dalam 2 tahun terakhir saja, mulai dari video, TikTok, hingga penelitian ilmiah. Internet benar-benar menjadi tulang punggung revolusi digital, menghubungkan manusia dan perangkat secara global. Coba pikir, berapa banyak perangkat di sekitar Anda yang online saat ini? Sekarang, mari kita bahas cloud computing. Bayangkan cloud computing sebagai komputer super yang bisa Anda akses dari mana saja dan kapan saja. Ini elastis sekali, bisa membesar atau mengecil sesuai kebutuhan Anda. Ini on demand, tersedia kapanpun Anda mau dengan biaya berdasarkan penggunaan. Hemat biaya karena Anda hanya bayar apa yang dipakai seperti listrik di rumah. Dan yang terbaik itu adalah ini global, bisa diakses dari mana saja di dunia. Bayangkan Anda punya bisnis kecil dan tiba-tiba butuh server besar. Dengan cloud itu hanya beberapa klik. Ini seperti memiliki kekuatan komputasi tak terbatas di ujung jari Anda. Cloud computing itu punya 3 tipe utama. Saya akan menjelaskan dengan analogi sederhana saja. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service, itu seperti menyewa rumah kosong. Anda yang atur semuanya, contohnya seperti Amazon EC2, cocok untuk tim IT yang ingin kendali penuh. Yang kedua itu ada PaaS atau Platform as a Service, seperti menyewa rumah berparabot siap pakai. Contohnya Google Apps Engine, ideal untuk developer yang ingin fokus ngoding tanpa ribet infrastruktur. Dan yang terakhir itu ada SaaS atau Software as a Service, seperti menginap di hotel bintang 5 sudah semua disediakan. Contohnya seperti Google Workspace, cocok untuk kita semua yang ingin kemudahan maksimal. Di Indonesia banyak UMKM pakai SaaS untuk email dan dokumen. Jadi, mana yang akan Anda pilih? Mengapa cloud computing begitu hebat? Pertama, ada hemat biaya. 90% lebih murah dibandingkan server tradisional. Bayangkan, ini seperti membeli mobil baru dengan harga sepeda, karena Anda tidak perlu investasi infrastruktur besar. Yang kedua, ada fleksibilitas tinggi. Cloud elastis seperti karet, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada keamanan terjamin. Aman seperti perangkas bank, seperti enkripsi dan backup otomatis. Dan terakhir, ada stabilitas cepat.
bisa ditingkatkan dalam hitungan menit. Misalnya kalau bisnis Anda tiba-tiba viral, cloud bisa menangani jutaan pengguna tanpa masalah. Cloud membantu bisnis di Indonesia bersaing secara global dengan efisien dan aman. Mari kita intip tren teknologi di tahun 2025. Pertama ada edge computing, memproses data di dekat sumbernya seperti di ujung jari Anda. Ini mengurangi latensi dan membuat aplikasi lebih responsif, misalnya untuk aplikasi seperti Gojek di Indonesia. Kedua, AI dan machine learning. Komputer yang belajar sendiri ini mentransformasi otomatisasi dan analitik, membantu kita membuat prediksi lebih akurat dan keputusan lebih cerdas. Yang ketiga ada green computing, teknologi ramah lingkungan dengan pusat data hemat energi. Ini penting untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan. Tren ini membentuk masa depan digital yang lebih cepat, cerdas, dan hijau. Sekarang, mari kita lihat beberapa fakta menarik. Cloud computing bisa menyimpan data setara 1 juta film. Bayangkan menonton tanpa henti selama ribuan tahun. Dan tahukah Anda, 95% bisnis di seluruh dunia menggunakan cloud computing. Artinya, hampir setiap perusahaan modern bergantung padanya. Di Indonesia, layanan seperti Google Drive atau aplikasi streaming musik juga berjalan di cloud. Cloud berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dan kita semua menggunakannya setiap hari tanpa sadar. Coba tebak, aplikasi apa yang Anda pakai hari ini yang ada di cloud? Mari kita rangkum. Internet telah berevolusi dari ARPANET di tahun 1960-an hingga IoT yang menghubungkan miliaran perangkat saat ini. Cloud computing menawarkan fleksibilitas, hemat biaya, dan skalabilitas melalui model seperti EAS, PaaS, dan SaaS. Dan di masa depan, tren seperti edge computing, AI, dan green computing akan mendorong inovasi yang lebih jauh. Bayangkan Indonesia menjadi pusat inovasi digital di Asia Tenggara, didukung oleh teknologi ini. Revolusi digital sudah ada di sini, jadi mari kita manfaatkan untuk menciptakan masa depan yang lebih terhubung, cerdas, dan berkelanjutan. Sekarang saatnya untuk tanya jawab. Jika Anda punya pertanyaan tentang cloud computing, internet, atau bagaimana teknologi ini digunakan di kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk bertanya. Misalnya ingin tahu bagaimana cloud membantu bisnis lokal atau bagaimana IoT mendukung smart city, saya siap menjelaskan. Anda juga bisa menghubungi saya di NIM 23040006 untuk diskusi lebih lanjut. Materi presentasi ini akan dibagikan setelah sesi, jadi Anda bisa mempelajari sendiri lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita terus menjelajahi dunia digital bersama.